Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gita Fatmayanti. Saya nomor absen 14, NIM 2019-214-0200. Saya dari kelas 3B3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai sesuatu atau parameter populasi yang masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut benar atau salah, maka hipotesis tersebut perlu diuji dengan statistik sampel dari sebuah sampel acak. Maka hipotesis tersebut harus diurut sesuai dengan prosedur atau aturan tertentu yang disebut dengan pengujian hipotesis. Menurut sifatnya, hipotesis dibagi atas dua, yaitu hipotesis kualitatif dan hipotesis kuantitatif. Hipotesis kualitatif tidak dapat diuji secara statistik kecuali dikuantitatifkan terlebih dahulu. Sedangkan hipotesis kuantitatif dapat diuji secara statistik. Selanjutnya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis yang dirumuskan untuk diuji dengan harapan ditolak disebut dengan hipotesis nol. Sedangkan hipotesis tandingan atau hipotesis alternatifnya dinotasikan dengan H1. Ada dua macam kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesalahan yang pertama adalah kekeliruan beta. Kesalahan jenis 1 ini terjadi dengan adanya penolakan hipotesis nol padahal hipotesis tersebut benar. Selanjutnya, kesalahan jenis 2 atau sering disebut dengan kekeliruan beta adalah kesalahan yang dibuat dengan menerima hipotesis padahal hipotesis tersebut salah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai prosedur dasar pengujian hipotesis. Tahapan dari pengujian hipotesis secara umum dibagi atas 5 tahap. Tahap yang pertama adalah merumuskan hipotesis dan menentukan alternatif pengujiannya. Berdasarkan hipotesis alternatifnya, dapat ditentukan alternatif pengujiannya. Terdapat 3 alternatif, yaitu uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan uji 2 sisi. Hal ini tergantung dari arah tanda ketidaksamaan hipotesis alternatifnya. Selanjutnya, untuk langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi biasanya dinyatakan atas suatu bilangan yang menggunakan satuan persen, misalnya 10%, 5%, 1%, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritisnya. Statistik uji terdapat banyak macam, misalnya statistik uji Z, uji T, uji F, dan uji X kuadrat. Untuk nilai kritis adalah titik yang memisahkan daerah penolakan H0 dengan daerah penerimaan H0. Sementara itu, daerah kritis atau wilayah kritis adalah daerah penolakan H0. Langkah keempat adalah menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Menghitung nilai statistik uji dihitung berdasarkan nilai statistik sampel atau theta topi dengan rumus Z0 sama dengan theta topi dikurangi theta 0 per sigma theta topi, atau dengan rumus T0 sama dengan theta topi dikurangi theta 0 per sigma theta topi. Selanjutnya, langkah terakhir adalah menarik simpulan atau mengambil putusan. Putusan tolak H0 bila jenis statistik uji jatuh pada wilayah kritis atau daerah penolakan H0. Sedangkan terima H0 bila nilai statistik uji jatuh di luar wilayah kritisnya atau daerah penerimaan H0. Dengan kata lain, H0 bila statistik uji daerah penolakan H0 dan terima H0 bila statistik uji jatuh pada daerah penerimaan H0. Berdasarkan uraian di atas, dalam pengujian hipotesis terdapat 3 besaran yang diperhatikan, yaitu theta atau parameter sesungguhnya, theta 0 atau nilai parameter berdasarkan hipotesis, dan theta topi atau statistik sampel. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Om Santi Santi Om.